Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didian Pradana dalam mata kuliah pengembangan media komunikasi kesehatan, di mana hari ini kita akan mengkaji tentang identifikasi hambatan dalam komunikasi. Ya, untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan efektivitas dari media yang kita em, buat, ya, yang kita berikan kepada subjek sasaran, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan hambatan-hambatan apa saja yang bisa menjadikan media tersebut menjadi tidak efektif atau tidak efisien dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang kita berikan. Nah, hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami dalam konteks komunikasi. Dikenal pula sebagai gangguan mekanik maupun gangguan sematik, ya. Gangguan ini masih termasuk ke dalam hambatan komunikasi. Efektivitas komunikasi salah satunya sangat tergantung dari beberapa ataupun seberapa besar hambatan komunikasi yang terjadi, ya. Jadi kalau semakin besar hambatannya, semakin banyak hambatannya, eee, efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh hambatan tersebut. Ya, di dalam komunikasi sendiri, dapat kita pastikan kita menghadapi berbagai macam hambatan. Nah, hambatan dalam komunikasi ini, tentu akan mempengaruhi efektivitas proses komunikasinya, karena pada komunikasi massa, jenis hambatannya relatif lebih kompleks, ya, sejalan dengan kompleks komponen komunikasi massa, dan perlu diketahui juga bahwa komunikan harus bersifat heterogen, ya, atau tidak memiliki karakteristik yang sama. Nah, definisi hambatan dari komunikasi berdasarkan beberapa kajian adalah segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi kita sebut sebagai gangguan atau noise, ya. Dalam diagramnya noise seperti ini. Dari penyampai pesan memberikan pesannya, ya, lewat pesan tersebut jika mengalami gangguan atau ada gangguan, kita sebut sebagai noise, kemudian nanti di-decode, kemudian diterima oleh receiver atau komunikan atau penerima pesan, sehingga nanti kita lihat bagaimana feedback-nya. Nah, biasanya kalau noise yang terlalu banyak, biasanya feedback-nya akan kita lihat itu biasanya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari sender atau pengirim pesannya. Nah, jadi antara apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh receiver atau komunikannya. Nah, dalam praktiknya bahwa hambatan komunikasi ini menghalangi kelancaran komunikasi, ya, atau noise tadi. Nah, menurut De Vito, hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat mendistorsi pesan, hal apapun yang menghalangi penerima pesan. Nah, jadi mempengaruhi kemurnian isi pesannya sendiri atau originalitas dari isi pesan, ya. Kadang isi pesannya bisa berkurang atau bahkan berbeda dari apa yang disampaikan sebelumnya. Nah, dari pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa hambatan komunikasi adalah segala sesuatu bentuk yang terjadi di dalam proses penyampaian pesan dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain disebabkan oleh beberapa faktor, ya, faktor lingkungan, faktor fisik, psikis, dan individu itu sendiri. Nah, jadi yang disebutkan hambatan atau noise ini tadi, ini adalah bentuk gangguan pada proses penyampaian pesannya, bukan pesannya yang salah. Kalau pesannya yang salah jelas itu bukan hambatan, tapi memang, pesannya yang memiliki kekurangan. Tapi kalau hambatan itu dalam proses penyampaian pesannya, dia ada beberapa hambatan. Jadi pesannya sudah benar, hanya saja pada saat proses penyampaian itu tidak sesuai atau banyak mengalami, distorsi atau, gangguan, ya, sehingga isi pesannya tidak dapat diterima dengan baik. Nah, sebagai bentuk seperti ini prosesnya, message dan media decoding diterima oleh receiver, tapi karena ada noise tadi, ini mengakibatkan proses penerimaan di receiver menjadi tidak
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh, pengirim pesan dalam encoding-nya. Nah, sehingga nanti receiver atau penerima pesan atau komunikan memberikan respon dan feedback yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyampai pesan. Nah, ini proses bagaimana hambatan komunikasi itu terjadi bisa, mendistorsi pesan ataupun mendistorsi, konten dari media yang tadi dibuat ya. Ini yang menjadi permasalahannya. Ya, sehingga kita harus mengetahui dulu, hambatan-hambatan apa saja yang mungkin terjadi ketika pesan itu disampaikan. Ya, selanjutnya, eee, hambatan komunikasi. Nah, hambatan umum antara pribadi yang terjadi dalam komunikasi meliputi internal dan eksternal. Ya, hambatan internal adalah hambatan, eee, yang berasal dari dalam individu itu sendiri ya, terkait dengan kondisi fisik dan psikologisnya. Jika seseorang mengalami gangguan pendengaran, maka ia mengalami hambatan komunikasi. Jadi permasalahannya pada orang, ya, hambatannya pada internal orangnya sendiri. Jika dia mengalami gangguan pendengaran, ya jelas sulit untuk melakukan komunikasi. Nah, kemudian seseorang yang sedang tertekan atau depresi tidak akan dapat melakukan komunikasi dengan baik, ya. Kalau orangnya lagi, mengalami tekanan, depresi, ya bagaimana bagaimana dia bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian hambatan eksternal, ini hambatan yang berasal dari luar individu terkait dengan lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan budaya. Misalnya nih, contoh suara gaduh di lingkungan sekitar menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan lancar ya. Kita lagi bicara tiba-tiba ada suara gangguan dari luar, suara mesin, suara kendaraan, suara yang lain-lain ya. Itu menyebabkan penerimaan pesannya tidak dapat diterima dengan baik. Nah, kemudian perbedaan latar belakang, sosial budaya ini juga mengakibatkan, bisa salah mengerti ya dalam menerjemahkan suatu pesan ya. Jadi ada beberapa misalnya kalimat atau misalnya, nada bahasa yang mungkin di tempat lain tidak bermasalah gitu ya, tapi di tempat yang lain bisa saja itu menjadi permasalahan. Nah, selanjutnya hambatan komunikasi secara interaksi. Nah, ini, lebih kepada bagaimana proses interaksinya, di mana hambatan ini biasa terjadi disebabkan adanya ketidaksiapan mental, waktu, dan psikologi seseorang. Jadi pada saat interaksi, itu terjadi ketidaksiapan, mental maupun psikologi seseorang tersebut. Nah, faktor kurang percaya terhadap cerita atau pesan yang disampaikan oleh, komunikator, ini juga jadi permasalahan. Nah, penghambat dalam interaksi berkomunikasi ini mengakibatkan proses penyampaian pesan tidak dapat diterima dengan baik. Nah, makanya harus pada saat interaksi itu harusnya, siap dalam baik secara mental, waktu, dan, psikologinya. Nah, selanjutnya hambatan komunikasi secara situasional. Apa itu? Nah, ini berisi tentang penerima pesan sedang berada pada kondisi yang tidak ingin mendengarkan. Jadi dia tidak menerima ataupun dalam kondisi tidak mau menerima pesannya. Nah, sehingga komunikator harus memperhatikan situasi yang berhubungan dengan kondisi seorang komunikan atau penerima pesan. Nah, komunikator hendaknya tidak menyampaikan sebuah pesan yang bersifat mengecewakan apabila, situasi komunikan sedang tidak dalam keadaan yang sehat ya atau sakit. Jadi dia tidak mau mendengar orang bercerita atau, menyampaikan pesan tapi tetap dipaksa. Nah, itu tidak, efektif dalam penyampaian pesannya. Jadi sifatnya situasional. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga dalam hambatan komunikasi adalah berdasarkan, eee, dep definisi dari para ahli. Nah, hambatan komunikasi menurut, Leonard dan Starus dalam Stones Jam di sini, perbedaan terjadinya perbedaan persepsi. Nah, setiap orang yang memiliki kemampuan yang tidak sama dalam hal mengartikan sebuah pesan ungkapan, perkataan yang sama bisa saja, berbeda bila disampaikan dengan orang yang berbeda. Artinya ada perbedaan persepsi terkait dengan perkataan ataupun, pesan dari yang disampaikan. Nah, sehingga penerimaan pesannya juga menjadi berbeda. Nah, perbedaan budaya menurut, Leonard
Bila masing-masing pihak yang tidak mengerti bahasa yang digunakan, meskipun demikian hal ini bukanlah masalah besar. Jadi solusinya adalah menggunakan bahasa simbol yang saling mempelajari kebudayaan masing-masing. Jadi misalnya di Indonesia banyak sekali suku, bangsa yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Sehingga untuk mengatasinya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun tidak ataupun kalau misalnya tidak, kita bisa menggunakan simbol-simbol atau gambar-gambar yang mempermudah pesan itu tersampaikan. Nah, ini untuk mengatasi permasalahan budaya ini. Nah, selanjutnya karakter dasar. Nah, ini ada 4 karakter dasar manusia yang, pada dasarnya dimiliki oleh seseorang, yaitu koleris, melankolis, flegmatis, dan sanguitis. Nah, di mana keempat karakternya ini memiliki karakter yang berseberangan ya, sehingga perbedaan karakter inilah yang kadang-kadang menghambat komunikasi. Ya, jadi, manusia memang pada dasarnya memiliki 4 karakter ini, di mana keempat karakter ini saling berseberangan satu dengan yang lain. Kemudian kondisi atau situasi. Nah, di sini kondisi pada saat berkomunikasi dengan kawan bicara menjadi sebab kesalahpahaman itu terjadi. Nah, misalnya kondisi yang tidak enak tersebut mempengaruhi cara menangkap pesan dari kawan bicara, sehingga terjadilah kesalahpahaman yang mungkin maksudnya apa, maksudnya baik, tapi pada saat kondisi tersebut tidak diterima dengan baik sehingga terjadi kesalahpahaman. Nah, hambatan menurut, Ron Ludlow dan Ferguson. Yang pertama, hambatan dari status efek. Ada perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki oleh setiap manusia. Misalnya karyawan dengan, status sosial lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Nah, kalau semantic problem, ini terkait dengan kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau misunderstanding dan salah penafsiran atau interpretasi ya yang pada gilirannya akan menimbulkan salah komunikasi atau miskomunikasi. Nah, yang ketiga perceptual distortion. Di sini disebabkan karena perbedaan cara pandang yang sempit diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Nah, ini, dari individu juga nih ya, dia menganggap bahwa cara pandang seseorang tersebut, terlalu sempit dalam menerima, cara pandang orang lain sehingga, cenderung ditolak ya cara pandang orang tersebut. Yang selanjutnya perbedaan kultural atau cultural difference. Hambatan ini terjadi karena perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Selanjutnya, physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Yang keenam, poor choice communication channel, maksudnya adalah gangguan yang disebabkan oleh media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Nah, selanjutnya no feedback. Maksudnya hambatan tersebut adalah seorang sender atau pengirim pesan, mengirimkan pesannya kepada penerima pesan, tapi tidak direspon, dan tanggapannya dari receiver, maka terjadilah komunikasi yang sia-sia. Jadi dia hanya menyampaikan pesan tapi tidak mendapatkan respon yang, diharapkan atau tidak direspon sama sekali bahkan. Ya, selanjutnya faktor yang mempengaruhi hambatan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan. Menurut Dr. Erlina Hasan dalam bukunya Komunikasi Kesehatan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya komunikasi secara efektif. Yang pertama, perbedaan latar belakang. Perbedaan belakang ini yang pertama perbedaan persepsi, yang kedua perbedaan pengalaman dan latar belakang, yang ketiga sikap praduga atau stereotip. Yang kedua faktor bahasa, yaitu perbedaan arti kata, penggunaan istilah atau bahasa tertentu. Yang ketiga adalah faktor komunikasi verbal. Selanjutnya sikap pada waktu berkomunikasi. Nah, ini juga jadi faktor permasalahannya. Di mana sikap ini yang pertama mendengar hanya apa yang kita dengar saja, mengadakan penilaian terhadap pembaca, sibuk mempersiapkan jawaban,
bukan menjadi pendengar yang baik, kemudian pengaruh faktor emosi, kurang percaya diri, atau gaya bicara atau nada bicara yang tidak, mengenakan. Nah, ini juga menjadi permasalahan atau faktor yang mengakibatkan, komunikasi tidak berjalan efektif. Nah, kalau faktor lingkungan ada 2 nih, faktor tempat dan faktor situasi atau waktu yang tidak sesuai. Misalnya tempat tempat bicaranya tidak, kondusif atau waktu, situasi yang tidak memungkinkan, itu juga jadi faktor yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya untuk, faktor hambatan ini, ada hambatan sosial antropsikologis. Nah, konteks komunikasinya berlangsung dalam konteks situasional. Komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi berlangsung. Nah, hambatan sosiologi meliputi dalam kehidupan masyarakat ada 2 jenis pergaulan yaitu Gemscraft dan Gesellschaft. Perbedaan jenis pergaulan tersebutlah yang menjadikan perbedaan karakter seseorang, ya. Kemudian hambatan antropologis. Nah, ini meliputi ya, hal ini terjadi karena perbedaan, pada diri manusia seperti dalam postur, warna kulit, dan kebudayaan seseorang. Kalau hambatan psikologis, umumnya disebabkan komunikator dalam melancarkan komunikasi tidak mengkaji dulu, diri dari komunikan. Jadi, tidak melihat karakteristik dari, penerima pesannya, harusnya disampaikan dulu nih karakteristiknya baru, eee, dilakukan komunikasi. Nah, selanjutnya, eee, hambatan mekanik dan hambatan semantik. Nah, hambatan semantik itu menyangkut bahasa yang digunakan komunikator sebagai penyalur pesan dan perasaannya kepada komunikan. Jadi perbedaan terkait dengan bahasa yang digunakan. Nah, hambatan mekanik dijumpai pada media yang digunakan untuk melancar komunikasi. Jadi, media yang menjadi penghambatnya. Nah, sebagai contoh nih seperti ini, penyampai pesan, menyampaikan dengan media, kemudian ada noise atau gangguan, menjadikan persepsi yang diterima oleh audiens berbeda. Umpan baliknya sehingga disampaikan lagi kepada, penyampai pesan ini tidak sesuai dengan ide dan apa yang diterima di, audiens. Nah, jadi ada hambatan di, mmm, penyampaian ataupun metode media yang digunakan. Jadi terjadi perbedaan nih antara persepsi penerima pesan dengan, eee, pokok ide yang disampaikan atau pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya, eee, ya selanjutnya adalah faktor penghambat komunikasi interpersonal. Ada beberapa yang menjadi faktor penghambat komunikasi ini, yang pertama sikap tidak percaya. Sikap tidak percaya ini yang pertama tidak menerima ini artinya tidak menyetujui semua perilaku orang lain, menilai pribadi orang lain berdasarkan perilaku yang tidak disenangi saja. Yang kedua tidak empati ini artinya tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang terakhir adalah tidak jujur ini artinya sering menyembunyikan pikiran dan pendapatnya, sehingga apa yang disampaikan ya tetap tidak sesuai dengan, ataupun tidak dapat diterima oleh, penerima pesan tersebut. Yang kedua, sikap tidak sportif. Nah, sikap tidak sportif ini, meliputi yang pertama adalah evaluasi, artinya penilaian terhadap orang lain seperti mengecam atau menganggap remeh seseorang. Yang kedua, kontrol, maksudnya berusaha membantu orang lain, mengendalikan perilakunya, merubah sikap dan pendapat serta tindakannya. Strategi maksudnya penggunaan tipuan-tipuan atau manipulasi untuk mempengaruhi orang lain, itu juga berpengaruh. Nah, sedangkan netralitas artinya memperlakukan orang lain tidak sebagai personal, melainkan sebagai objek. Nah, kalau superioritas maksudnya sikap lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan orang lain karena status, mungkin kekuasaan, kemampuan intelektual, kekayaan, atau kecantikan atau ketampanan itu juga berpengaruh. Kalau kepastian artinya ingin menang sendiri dan melihat pendapatnya sebagai kebenaran yang paling benar atau mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Ini juga
menjadi faktor penghambat komunikasi personal ya, 2 sikap ini, sikap tidak percaya dan sikap tidak sportif. Nah selanjutnya, eee, bagaimana kita melakukan, ataupun menganalisis komponen hambatan komunikasi. Nah, hambatan dari pengirim pesan pertama. Pesan yang dikirimkan atau yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya. Jadi, bagaimana dia bisa menyampaikan pesan dengan baik kalau buat dirinya sendiri juga dia masih belum mengerti gitu. Nah, apalagi pengirim pesan. Nah, ini jadi permasalahannya. Nah, kemudian karena pesannya dia sendiri tidak mengerti sehingga dia juga ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional, yang kemudian dari pengaruh, situasi emosional ini akan mempengaruhi motivasi seseorang, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan, atau kepentingannya. Nah, ini hambatan dari pengirim pesannya sendiri. Nah, kemudian, hambatan dari Eee, dalam penyandian atau simbol-simbol. Nah, ini juga jadi hambatan. Nah, hal ini terjadi karena bahasa yang digunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang digunakan antara si pengirim pesan dengan penerima pesan tidak sama. Nah, atau bahasa yang digunakan terlalu sulit, itu juga jadi kendala ya, misalnya menggunakan bahasa-bahasa medis yang sulit dimengerti atau istilah-istilah bahasa asing yang mungkin tidak atau sulit dimengerti oleh masyarakat. Nah, komunikasi dan bahasa ini memiliki peranan yang cukup penting ya. Pengiriman dan penerima pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, ya itu maksudnya. Ini pengirim pesan, pengirim, sender memberikan pesan melalui media harusnya diterima kemudian, mendapatkan tanggapan atau feedback. Nah, komunikasi terutama dilakukan oleh bahasa, keterampilan berbahasa menjadi kunci dalam komunikasi. Ya, jadi kalau bahasanya saja sulit dimengerti, ya bagaimana pesan itu dapat disampaikan. Jadi bagaimana kita membuat media itu, menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterima oleh, sasaran kita itu yang menjadi, penting dalam pengembangan media komunikasi kesehatan ini. Nah, selanjutnya untuk, eee, pengkajian kita dalam komponen ini adalah hambatan media. Nah, ini yang khususnya dalam pembuatan medianya. Nah, ini bisa saja terjadi, dalam penggunaan media komunikasi, misalnya suara radio sehingga tidak dapat mendengarkan pesan, dengan jelas ya. Jadi gangguan dari suara radio sehingga pesannya nggak dapat diterima dengan baik atau, eee gambar yang kita tampilkan itu tidak sesuai dengan pesan, itu juga jadi permasalahan nih. Contohnya kayak gini nih, hambatan dari pengirim menyampaikan media, informasinya, kemudian penerima mengalami hambatan di media tersebut sehingga, hubungan feedback-nya menjadi tidak sesuai. Nah, ini contohnya, misalnya gagasan dari pengirim, pemahamannya itu diberikan melalui media, melalui pesan dengan enkodenya tadi diterima oleh pesan, dipahami oleh penerima pesan, kemudian direspon, kemudian didekode kembali, bagaimana melihat feedback-nya. Nah, gangguannya ini gangguan fisik, masalah semantik, perbedaan budaya, ketiadaan feedback dan efek status ini juga menjadi permasalahan di penerimaan pesan ini. Sehingga bisa saja nanti di dekodenya, di-feedback-kan kembali ke pengirim pesan, ini berbeda dengan apa yang diinginkan. Nah, ini permasalahannya. Nah, kemudian, eee, komponen hambatan komunikasi yang selanjutnya adalah hambatan dalam bahasa dan sandi. Ini biasanya hambatan yang terjadi dalam menafsirkan sandi oleh penerima pesan. Jadi penerima pesannya sendiri yang, kurang memahami, atau salah dalam menafsirkan pesan-pesan yang disampaikan, ya. Kemudian hambatan dari penerima pesan misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima pesan, prasangka terhadap, tanggapan yang keliru atau tidak mencari informasi lebih lanjut ini juga menjadi permasalahan dari penerima pesannya sendiri. Nah, contohnya kayak gini nih, misalnya kita menyampaikan, pesan melalui media kepada sasaran kita tapi tidak diperhatikan atau pesannya, media tersebut diacuhkan atau dicuekkan gitu ya, sehingga tidak dapat diterima dengan baik pesan kita, sehingga
apa yang kita inginkan dalam pesan di media itu, tidak diterima dengan baik atau tidak, ditafsirkan dengan baik ya, sehingga, banyak sekali informasi-informasi yang seharusnya, diterima tapi justru tidak dapat diterima oleh, penerima pesan. Nah, sekarang bagaimana strategi dalam mengatasi hambatan komunikasi tersebut? Jadi banyak sekali tadi hambatan-hambatan yang kita alami, tapi sebenarnya kita bisa juga atasi masalah tersebut dengan, eee, strategi-strategi khusus. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan umpan balik atau feedback. Nah, di sini maksudnya setiap orang yang berbicara memperhatikan umpan balik diberikan oleh lawan bicaranya, baik verbal maupun nonverbal, ini kemudian memberikan penafsiran terhadap umpan balik secara yang benar, ya. Kita gunakan, umpan balik tersebut sebagai atau feedback atau respon dari, responden tersebut untuk, melihat bagaimana penafsiran feedback-nya itu secara benar. Nah, yang kedua, kita pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Maksudnya adalah setiap individu merupakan pribadi yang khas, yang berbeda, baik itu dari latar belakang, psikologi, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Nah, dengan memahami seseorang dapat menggunakan taktik yang tepat dalam berkomunikasi. Nah, misalnya nih untuk orang yang pendidikan, rendah, maka kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu, tinggi atau terlalu, ilmiah sehingga sulit dimengerti. Kita bisa menggunakan bahasa yang, sederhana saja atau misalnya, eee, dari latar belakang, sosial ekonomi misalnya untuk masyarakat yang, ekonomi, menengah ke bawah, ya kita bisa juga menggunakan bahasa-bahasa yang, seharusnya lebih, disesuaikan lagi dengan kondisi mereka. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita, menggunakan media atau penyampaian pesannya tidak disesuaikan dengan, kepribadian mereka ya, itu harus dipertimbangkan. Nah, gangguan kita bisa menggunakan komunikasi langsung atau face to face, maksudnya kita mengatasinya dengan, lebih persuasif. Nah, komunikator dapat memadukan bahasa verbal dan nonverbal. Jadi kita menggunakan, tidak hanya bahasa saja, tapi juga bisa menggunakan simbol-simbol nonverbal untuk, lebih, memberikan pemahaman kepada, penerima pesan tersebut. Nah, selanjutnya kita yang paling simpel tadi yang saya bilang adalah gunakan bahasa yang sederhana dan mudah saja. Nah, kosakata yang digunakan hendaknya dapat dipahami dan dimengerti. Jangan menggunakan istilah-istilah yang sukar dimengerti pendengar, ya. Gunakan kalimat sederhana saja. Kalimat yang mengandung banyak anak kalimat membuat pesan sulit dimengerti. Jadi kalimatnya jangan rancu atau kalimatnya jangan, mengandung berbagai macam makna gitu ya. Jadi, yang, simpel saja untuk, penggunaannya. Nah, jadi dalam pembahasan gini dapat disimpulkan bahwa komunikasi dapat dirumuskan sebagai proses penyampaian pesan dari satu sumber berita kepada penerima melalui saluran tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan. Jadi feedback atau tanggapan itu yang menjadi, poin pentingnya. Nah, kemudian dalam suatu proses komunikasi dibutuhkan beberapa elemen nih, misalnya tadi pengirim pesan atau sender, encoding, message-nya, pesannya, channel message-nya melalui media, decoding, receiver, dan feedback. Nah, proses komunikasi ini akan timbul hambatan yang tidak diinginkan, seperti persepsi yang berbeda, salah mendengarkan, dan dalam penyampaian pesan tidak menggunakan kata-kata yang sesuai, ya. Jadi, itu permasalahannya. Nah, intinya adalah bagaimana komunikasi efektif itu, adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan atau attitude ya, baik, pada penerima pesan ataupun pada, pengirim pesan. Artinya semua orang yang terlibat di dalam penyampaian pesan tersebut itu mengalami perubahan, sikap atau attitude. Ya, ya mungkin, itu yang dapat, saya bahas terkait dengan, hambatan-hambatan apa saja yang kita alami dalam komunikasi ini. Memang, eee
dalam berkomunikasi itu baik dari segi individu maupun dari segi proses penyampaian pesan, kita jangan menggunakan kata-kata asing yang tidak dia mengerti ya. Apabila terpaksa menggunakan kata-kata itu, yakinkan bahwa pengertian tersebut dapat dimengerti atau kita jelasin kembali ya, maksudnya. Jadi jangan sampai ada bahasa-bahasa, yang, asing atau bahasa-bahasa ilmiah yang terlalu sulit dimengerti sehingga mengakibatkan komunikasi yang kita berikan itu menjadi tidak efektif justru ya. Mungkin itu dari saya, terima kasih, sampai jumpa kembali di pembahasan, berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.